Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada kesempatan di video kali ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah Bapak Muhammad Salman Yusuf MSI serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Izinkanlah kami perwakilan dari kelompok 7 untuk membahas mengenai konsep debit dan kredit dalam akuntansi. Sebelumnya, mari kita kenalan dulu nih dengan personel yang ada di kelompok 7. Yang pertama ada Seftian Indronisa Azahra dengan NIM akhir 043. Kedua ada Syahna Khairunisa dengan NIM akhir 081. Lalu ada saudara Sufyan Maulana dengan NIM akhir 087. Lalu ada saudara Muhammad Sofyan Ardan dengan NIM 113. Dan yang terakhir ada saudara Wahyu Firdaus Saputra dengan NIM akhir 010. Baiklah nih teman-teman, tanpa memperpanjang waktu langsung aja kita bahas mengenai debit dan kredit. Pada dasarnya, debit dan kredit ini selalu berjalan bersama. Setiap transaksi akan memiliki debit dan kredit. Setidaknya dua akun akan terpengaruh. Jadi ingat, satu transaksi mempengaruhi dua akun. Jika satu akun di debit, maka akun yang lain harus dikreditkan. Contohnya seperti transfer bank ketika mengirim uang kepada seseorang. Uang itu keluar dari rekening bank dan masuk ke rekening mereka di akuntansi. Debit adalah kata yang diambil dari bahasa Latin, yaitu debere, dan menunjukkan adanya peningkatan biaya dan aset dalam buku pencatatan akuntansi. Di sisi lain, kredit adalah transaksi yang menyebabkan adanya penurunan pada akun liabilitas atau ekuitas. Ya, yang selanjutnya itu adalah aturan debit dan kredit dalam akuntansi, di mana setiap rekening atau akun itu memiliki sisi kiri, kanan, dan masing-masing. Seperti yang pertama, aturan pertama, debit itu masuk pada sisi kiri dan kredit itu masuk pada sisi kanan. Jika digambarkan dalam sebuah neraca, debit itu selalu berada di posisi kiri, di mana ketika terjadi penambahan jumlah aset seperti uang, peralatan, dan lainnya akan mempengaruhi posisi neraca. Lalu ada aturan yang kedua, bahwa jumlah total debit itu harus sama dengan jumlah total kredit. Lalu ada aturan yang ketiga, yaitu ketergantungan pada rekening. Jika di debit atau kredit itu akan naik atau turun saldonya. Untuk mengetahui saldo di akun T tersebut, saldo pada dasarnya adalah total sebuah akun. Jadi katakanlah jika kita memiliki dua akun, kemudian kita mencatat beberapa transaksi kepada mereka. Pertama, akun nomor 1 mendapat kredit 500. Akun nomor 2 mendapat kredit 500. Untuk transaksi kedua, akun nomor 2 mendapat debit 100. Akun nomor 1 mendapat kredit 100. Dengan itu, kami berhasil menerapkan dua aturan pertama debit dan kredit. Kami menempatkan debit di sisi kiri akun, kredit di sisi kanan. Dan untuk setiap transaksi, total debit dan kredit adalah sama. Sejauh ini, baik sekarang untuk menghitung saldo atau total untuk akun kami menambahkan jumlah di bawah sisi debit dan kredit. Untuk setiap akun secara terpisah, nomor akun 1 memiliki 500 dan debit di sisi dan 100 di sisi kredit
Kami mengurangi jumlah kredit yang lebih kecil dari total debit yang lebih besar, yang memberi kami 400 dalam akuntansi. Kami menyebutnya saldo debit 400 untuk akun nomor 2 itu, kebalikannya memiliki total kredit 500 dan total debitnya 100. Lagi, kita kurangi yang lebih kecil dari yang lebih besar. Satu rekening nomor 2 memiliki saldo kredit 400. Ini dia bagian yang membingungkan. Katakanlah kita memiliki transaksi lain yang menambahkan anot debitnya 50 ke rekening nomor 1 dan satu lagi transaksi dengan debit 100 masuk ke rekening nomor 2. Katakan saja kredit untuk transaksi ini masuk ke rekening yang berbeda. Kita tidak perlu khawatir tentang ini. Untuk saat ini apa yang akan terjadi adalah itu saldo akun nomor 1 akan bertambah sedangkan jumlah akun nomor 2 berkurang. Nah, yang selanjutnya ini yaitu komponen debit dan kredit. Untuk di komponen debit ada aset atau assets, di mana aset itu adalah sumber daya yang dimiliki dan digunakan perusahaan seperti mesin, bangunan, peralatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada dividen atau dividends, yang berarti keuntungan dan uang tunai kepada pemilik dan pengeluaran uang yang kita bayar untuk barang atau jasa atas bisnis yang dibeli. Lalu yang ketiga ada pengeluaran atau expenses, yang dimana berarti pengeluaran itu adalah kewajiban ekuitas dan pendapatan yang akan membantu menentukan rekening debit dan kredit. Atau bisa dibilang ini adalah pembayaran tunai untuk barang ataupun jasa. Lalu untuk komponen kredit, yang pertama ada kewajiban atau liabilities, di mana kewajiban ini adalah uang yang kita berutang kepada orang lain. Lalu yang berikutnya ada ekuitas atau equity, yang berarti uang tunai pemilik dimasukkan ke dalam bisnis. Yang ketiga adalah pendapatan atau revenue, yang berarti uang yang kita dapatkan dari hasil penjualan. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai transaksi, ada sedikitnya 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah akun mana yang terpengaruh. Yang kedua, apakah akun akan naik atau turun. ADEXLER. E untuk akuntan, D untuk don, I untuk expect, L untuk low, I untuk earning, dan R untuk rates. Akuntan tidak mengharap tingkat penghasilan yang rendah, yang dimana kita ketahui E itu juga untuk assets atau aset, D untuk dividends atau dividen, I untuk expenses atau pengeluaran. Itu adalah bagian di debit. Lalu ada liabilities atau kewajiban, equity atau ekuitas, dan yang terakhir revenue atau pendapatan. Selanjutnya di dalam debit itu ada aset, lalu ada dividen, dan yang terakhir ada pengeluaran. Nah, di dalam akun debit yang meningkat ini adalah bagian dari debitnya.
dan yang berkurang adalah bagian dari kreditnya. Nah, di sini ada contoh pada debit, yaitu ada aset, tanah dan bangunan, peralatan kantor, inventaris tunai, dan yang lainnya. Lalu ada juga contoh pada kredit, yang di dalamnya terdiri atas liabilitas, pinjaman uang, hutang usaha, dan yang lainnya. Dan ada ekuitas, modal disetor, pendapatan yang disimpan, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada kredit yang terdiri atas liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Lalu di sini ada kebalikannya. Kalau yang tadi di debit itu ada di dalam akun debitnya ini yang meningkat adalah bagian dari debitnya. Kalau yang di kredit ini berarti yang meningkat adalah bagian dari kreditnya, dan yang berkurang ini adalah bagian dari debitnya, seperti itu. Nah, contohnya itu di sini pada debit ada aset, tanah dan bangunan, peralatan kantor, inventaris tunai, dan yang lainnya. Lalu pada kredit ada liabilitas, pinjaman uang, hutang usaha, dan yang lainnya. Lalu ada ekuitas, modal disetor, pendapatan yang disimpan, dan yang lainnya. Sedangkan perbedaan debit dan kredit dalam akuntansi dengan debit dan kredit dalam bank. Sedangkan dalam akuntansi, debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang, sementara kredit adalah pencatatan di mana uang bertambah. Sedangkan dalam bank, transaksi debit bisa diartikan sebagai aktivitas menabung di bank, sementara kredit bisa diartikan sebagai aktivitas pinjaman uang di bank. Apabila kita menabung di bank, itu berarti bank mendebitkan apabila kita mengambil uang di bank itu. Nah, sedangkan kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit dikeluarkan untuk tujuan mengakses dana dan untuk mengambil uang dari akun debit tersebut. Sementara itu, kartu debit diterbitkan oleh bank untuk nasabah yang membuka rekening tabungan dan biasanya mempunyai logo bank maupun jaringan kerja sama seperti Visa dan Mastercard. Sedangkan kartu kredit bank atau penyediaan kartu tersebut memberikan jalur kredit kepada para penggunanya. Dengan kata lain, kartu kredit menggabungkan layanan pembayaran dengan memperpanjang kredit, tidak seperti pinjaman apapun. Maka kita akan dikenakan bunga sebenarnya. Nah, sedangkan tagihan kartu kredit akan dikirimkan per bulan dengan skema pembayaran penuh atau dicicil. Skema ini akan berpengaruh pada jumlah bunga yang dikenakan pada tiap tagihan. Oke teman-teman, ya gak kerasa ya kita udah berada di penghujung video. Mungkin cukup sekian yang kelompok 7 dapat sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menyimak menyaksikan sampai selesai. Kalau ada lumba di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada beberapa panjang, boleh dan kita berjumpa lagi. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.